Perketat pemakaian antibiotik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkomitmen perketat pengendalian antimikroba dengan kembali memasukkan hal itu dalam program nasional. Pengendalian resistensi antimikroba di fasilitas kesehatan selama ini dinilai belum optimal. Oleh karena itu, pengendalian resistensi antimikroba akan menjadi indikator wajib dalam proses akreditasi rumah sakit. Pernyataan itu disampaikan kepada Kompas dalam pertemuan di Kementerian Kesehatan Selasa lalu. Hal ini merupakan tindak lanjut atas hasil investigasi Kompas mengenai ancaman resistensi antimikroba di Indonesia. Dari hasil penelusuran pada 10 rumah sakit di 5 provinsi, tim investigasi harian Kompas mengungkap pelanggaran aturan pengendalian antibiotik. Tim mendatangi semua RS itu, menemui dokter, mengonfirmasi kepada manajemen RS, dan mengecek dokumen program pengendalian resistensi antimikroba atau PPRA. Dari temuan itu, keputusan Menteri Kesehatan tentang PPRA akan diterbitkan pekan depan. Regulasi ini mengatur pelaporan belanja antibiotik RS secara daring agar bisa diaudit, serta peresepan antibiotik wajib berupa resep elektronik terintegrasi dalam sistem Satu Sehat. Selain itu, pembelian antibiotik di toko daring dan apotek akan diawasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun materi resistensi antimikroba dan pemakaian antibiotik yang bijak akan menjadi materi wajib dalam pemenuhan satuan kredit profesi tenaga kesehatan. Pengendalian resistensi antimikroba di RS akan diperkuat dengan adanya kewajiban laporan pemeriksaan peta kuman dan data penggunaan antibiotik di rumah sakit. Hal itu berarti setiap RS diwajibkan memiliki laboratorium mikrobiologi untuk menguji sensitivitas antibiotik. Komitmen pemerintah ini patut diapresiasi, mengingat tingginya angka resistensi antimikroba di Indonesia. Sebagaimana diberitakan, hasil studi di 11 rumah sakit yang diluncurkan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba KPRA tahun 2023 menyebut prevalensi mikroba kebal antimikroba di Indonesia 67%. Biaya penanganan infeksi bakteri yang resisten obat bisa 3-4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan bakteri tak resisten. Secara global, riset di jurnal The Lancet menunjukkan dengan 33 bakteri penyebab kematian pada manusia, resistensi antimikroba bisa memicu kematian 7,7 juta orang per tahun. Padahal, sudah ada sejumlah regulasi terkait hal itu. Oleh karena itu, langkah Kemenkes memperketat pengendalian resistensi antimikroba mesti dipastikan berjalan efektif. Selain mengatur dokter agar meresepkan antimikroba secara rasional, kepatuhan rumah sakit dalam menjalankan PPRA demi keselamatan pasien mesti dijaga. Hal ini tentu mesti dibarengi dengan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat selaku konsumen mengenai bahaya resistensi antimikroba. Sehingga kesadaran warga menggunakan antimikroba dengan bijak semoga bisa tumbuh.